Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Sebelum sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Sekarang ibu pimpin doanya. Kalian bersiap-siap dulu ya. Ya udah siap semuanya? Ya. Nah sekarang ibu akan pimpin doa. Udah? Sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan absen kalian satu persatu dulu ya. Ya, nah, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa? Coba yang ingat, angkat tangannya. Iya, kita kemarin belajar bagaimana meningkatkan kemampuan membaca. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Iya, kita belajar meningkatkan bagaimana meningkatkan sastra anak. Nah, yang ibu mau tanyakan, ada yang tahu nggak sih apa itu sastra? Iya, sastra itu ialah bentuk imajinasi yang berupa rekaan ataupun pemahaman yang dibuat oleh si penulis. Siapa penulis itu? Iya bisa orang dewasa dan bisa anak. Nah, sekarang apa manfaat dari sastra? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Iya, manfaat dari sastra yang pertama itu apa? Ia memberikan kesenangan. Selanjutnya, kenapa memberikan kesenangan? Kenapa memberikan kesenangan? Coba yang tahu angkat tangannya. Iya, contohnya apa? Contoh sastra? Iya, contoh sastra itu seperti puisi. Kalian senang nggak sih mendengarkan puisi? Iya, senang kan? Iya. Jadi, manfaat sastra itu untuk yang pertama, iya kesenangan. Selanjutnya yang kedua, untuk apa? Iya, mengembangkan imajinasi kalian. Kenapa bisa mengembangkan imajinasi kalian? Iya, benar sekali. Karena sastra itu sering sekali menggunakan kata-kata kiasan, kata-kata yang tidak baku. Ehm, Benar kan? Iya. Nah, selanjutnya apalagi manfaatnya? Ada yang tahu? Iya, memberikan pengalaman baru bagi kalian. Iya, apa pengalamannya? Iya, kalian dapat merasakan sendiri apa isi dari sastra tersebut. Contohnya, ketika kalian mendengarkan sebuah puisi, kalian eh, pasti ikut merasakan jika pembawa puisi itu mengekspresikan puisi itu dengan baik. Ya enggak? Benar atau enggak? Iya. Nah, bagaimana kalau terus bukan hanya mendengar, ketika kita membacakan suatu puisi, apakah kita ikut merasakannya? Iya, ketika kita membacakan puisi, kita harus mendalami apa isi puisi yang kita bacakan agar pesan yang kita bacakan sampai kepada para pendengar. Makanya manfaat dari sastra ini salah satunya adalah untuk memperoleh pengalaman baru seolah-olah kita merasakan apa isi dari sastra yang kita bacakan. Paham sampai di sini? Iya. Nah, selanjutnya kita akan apalagi manfaatnya? Iya, dapat mengembangkan wawasan di kehidupan kalian. Selanjutnya apa lagi? Iya, menyajikan dan memperkenalkan anak terhadap pengalaman.
Contohnya apa ya kira-kira? Iya, contohnya memperkenalkan anak terhadap pengalaman. Ya, kalian membaca puisi, tadi kan kalian dapat merasakan, itu tentu pengalaman baru bagi kalian. Benar atau tidak? Iya, benar seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi ia meneruskan warisan sastra. Nah, jikalau tidak ada lagi yang ingin membaca puisi atau menulis puisi, pasti lama kelamaan sastra itu akan hilang. Benar benar atau tidak? Iya, benar. Nah, sastra ini juga bermanfaat bagi perkembangan bahasa untuk anak. Kenapa dia bermanfaat bagi perkembangan bahasa? Ada yang tahu? Iya, karena sastra ini kita membaca sebuah sastra, puisi atau lain sebagainya atau mendengarkan, kita akan menemukan kata-kata baru dan kata-kata baru itu menambah kosakata yang kita ketahui. Maka dari itu kita lebih pandai berbahasa. Karena ketika kita membaca sastra kita menemukan kata-kata yang baru seperti kata kiasan atau kata-kata tidak baku lain dan sebagainya. Nah, selanjutnya manfaat apa lagi yang diperoleh ketika kita belajar sastra? Perkembangan kognitif. Kenapa bermanfaat bagi perkembangan kognitif? Iya, tentu saja ya. Ketika kita membaca suatu sastra atau bacaan yang lainnya, pasti itu akan menambah pengetahuan ataupun informasi ya dari apa yang kita baca. Otomatis pengetahuan kita juga ikut bertambah. Nah, selanjutnya apa manfaatnya lagi? Iya, perkembangan kepribadian. Sastra juga bermanfaat bagi perkembangan sosial. Kenapa? Selanjutnya ada yang tahu apa yang mau kita bahas? Iya, karakter sastra anak. Iya, karakteristik sastra anak. Apa aja ya karakteristik sastra anak? Yang pertama, iya benar, bentuk penyajiannya. Bagaimana bentuk penyajian sastra anak? Ada yang tahu? Iya, misalnya format buku, misalnya bukunya harus disesuaikan dengan dunia anak. Contohnya bukunya lebih banyak yang bergambar, terus yang menarik kalian untuk membaca buku. Terus apa lagi? Bentuk penyajiannya harus bagaimana? Iya, tadi sudah Ibu bilang warna bukunya itu harus bervariasi. Sehingga kalian tertarik untuk membaca bukunya. Nah, bagaimana dengan ukurannya? Iya, ukurannya itu kalau yang untuk kelas rendah kalian memakainya ukuran 20,5 kali 28 cm. Sedangkan untuk kelas tinggi bagaimana? Iya, 20,5 kali 23 cm. Nah, bagaimana bahasa yang digunakan di dalam karya sastra anak? Iya, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan perkembangan anak SD dari penguasaan struktur tata bahasanya. Apa aja contohnya? Iya, kata-katanya contoh cerpen atau dongeng. Sastra tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang berbentuk abstrak. Nah, selanjutnya apa lagi karakteristik yang harus ada pada sastra anak? Iya, cara penuturannya. Bagaimana cara penuturan pada sastra? Iya, cara penuturannya itu harus reportatif,
deskriptif, naratif, atau secara langsung. Selanjutnya setelah cara penuturannya ada apa lagi? Iya, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada plot, dan ada tema. Bagaimana tokoh, penokohan, latar, plot, dan tema dalam sastra anak? Ada yang tahu? Iya, ketika kita membaca sastra, penokohannya itu tidak boleh lebih dari 6 pelaku, karena yang kedua apa tadi? Iya, penokohannya itu apa? Iya, digambarkan ceritanya itu, penokohannya dalam cerita itu harus digambarkan wataknya itu dengan fisik secara jelas. Contohnya ketika kita menggambarkan kancil, misalnya kancil itu harus digambarkan secara jelas di dalam buku sastra yang kalian baca. Setelah itu ada apa lagi? Iya, ada latar cerita. Bagaimana latar cerita dalam sastra? Ada yang tahu? Iya, latar cerita di dalam sastra itu harus menggambarkan tempat-tempat yang menarik minat anak, yang disesuaikan dengan kedekatannya dengan anak. Contohnya, misalnya lingkungan yang di rumah, di sekolah, di tempat bermain, atau di mana lagi, kebun binatang, atau di mall dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah tercerita, ada apa lagi? Iya, alur atau plot. Bagaimana alur atau plot di dalam pembelajaran sastra? Alur atau plot yang digunakan di dalam pembelajaran sastra anak itu harus berpusat dan bersifat linier. Anak tidak bingung dan mengerti jalan cerita dari sastra yang dibaca. Paham sampai di sini anak-anak? Nah, selanjutnya setelah alur dan atau plot, apalagi yang ada di dalam karakteristik sastra? Iya, temanya. Bagaimana tema dalam karakteristik sastra anak? Temanya juga harus dipilih dengan tema yang berdekatan dengan dunia anak, yang menarik bagi anak. Apa contohnya? Iya, misalnya tentang keluarga, tentang pahlawan, tentang apa lagi? Cerita petualangan, terus ya cerita yang lucu-lucu, binatang, apalagi iya tentang cerita misalnya cerita misteri, pokoknya yang menarik bagi anak tetapi masih ada di lingkungan sekitar anak. Supaya apa? Iya, supaya anak tertarik membacanya. Nah, selanjutnya jenis-jenis cerita pada anak. Apa aja jenis cerita pada anak? Yang pertama, iya, cerita bergambar. Bagaimana contoh cerita bergambar? Iya, coba kalian lihat buku kalian halaman 24 dan 25. Kayak gini ya kurang lebih. Ada gambar dan ada ceritanya. Apalagi kalau gambarnya ini berwarna. Dia pasti akan lebih menarik. Anak-anak pasti lebih tertarik membaca cerita. Iya, membaca cerita dari buku cerita bergambar. Tapi sayang sekali di sini gambarnya hitam putih. Nanti coba kita cari lagi gambar yang buku yang gambarnya berwarna. Atau ada yang ada yang punya buku cerita tapi gambarnya berwarna? Iya, menarik bukan? Iya, menarik ya. Setelah cerita bergambar, apalagi jenis cerita buku anak? Jenis cerita sastra? Iya, buku cerita bergambar tanpa kata. Bagaimana ya? Oh, ini contohnya.
tapi tidak ada bacaan-bacaan, dia hanya gambar saja. Dari gambar saja kita sudah mengerti apa bagaimana cerita yang diceritakan dalam bukunya. Ada yang pernah tahu di sini? Iya, nanti kita cari sama-sama. Nah, selanjutnya apa? Iya, cerita buku ilustrasi. Bagaimana cerita buku ilustrasi? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Iya, cerita buku ilustrasi itu di buku itu gambarkan ilustrasi-ilustrasi tokoh. Contohnya seperti pahlawan. Siapa pahlawan kita? Iya, siapa? Ada yang tahu? Cerita apa? Ya, contohnya saja bukan toko di Indonesia ya. Itu B.J. Habibie dan Ainun itu digambarkan dengan ilustrasi toko dari Pak B.J. Habibie dan Ibu Ainun. Selanjutnya jenis cerita sastra anak itu apa aja? Ya, cerita rakyat. Apa cerita rakyat? Ini contohnya cerita rakyat. Si kancil mencuri mentimun, terus banyak lagi ya. Si kancil menipu buaya, terus iya selanjutnya apa lagi ya jenis cerita anak? Apa ada yang tahu? Iya benar fabel. Terus apa lagi? Legenda. Terus apa lagi? Mitos. Iya benar sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan fabel itu? Iya, fabel itu cerita kehidupan para binatang. Contohnya apa? Contohnya apa kalau di kartun misalnya apa ya? Contohnya kalau animasi. Kali fabel ini contohnya kayak nih, kancil menipu buaya. Apakah ini bisa dibilang fabel? Iya, bisa karena para binatang bercerita bisa bicara seperti layaknya manusia itu disebut fabel. Kalau legenda bagaimana? Iya, legenda ini bisa didefinisikan juga sebagai dongeng cerita asal usul. Terus misalnya asal usul apa? Iya, asal usul pulau. Pulau apa ya? Misalnya asal usul Pulau Samosir, terus gunung, terus apalagi? Iya, misalnya asal usul pelangi dan lain sebagainya. Bagaimana dengan mitos? Iya, mitos itu juga dongeng, tapi dia menceritakan tentang kehidupan makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang tidak nyata. Ya, contohnya misalnya cerita alam semesta dan lain sebagainya. Belum belum tentu ada kebenarannya, tidak ada kebenarannya. Itu hanya cerita dari orang itu disebut mitos. Nah, setelah fabel, setelah legenda, setelah mitos, ada cerita apa lagi jenis anak? Iya, cerita fantasi. Bagaimana cerita fantasi itu? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangannya? Iya, cerita fantasi itu iya, cerita fantasi itu disebut juga cerita imajinasi imajinasi sama juga sih seperti legenda, mitos dan kisah manusia lainnya. Tetapi cerita ini diperoleh dari imajinasi-imajinasi dari seorang penulis tersebut. Nah, selanjutnya setelah cerita fantasi, cerita apa lagi? Iya, benar sekali cerita fantasi itu seperti cerita film-film Barbie, kayak gitu, paham kan? Iya, nah sekarang cerita apa lagi? Iya, fiksi ilmu pengetahuan. Kayak mana cerita fiksi ilmu pengetahuan? Iya, cerita fiksi ilmu pengetahuan itu cerita
karya sastra, tetapi di dalam isinya itu mengandung manfaat bagi kita. Manfaatnya menambah pengetahuan, atau pengetahuannya itu ilustrasikan ke dalam bentuk suatu cerita. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Iya, cerita sejarah. Misalnya cerita sejarah apa? Iya, sejarah apa? Iya, misalnya sejarah Candi Borobudur, terus sejarah apa lagi? Nah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada cerita apa? Biografi. Apa itu biografi? Iya, cerita yang hampir mirip dengan cerita sejarah, tetapi cerita biografi ini menceritakan seseorang di masa lampau atau di masa lalu. Misalnya toko B.J. Habibie ataupun lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Coba, ya, apa yang dimaksud sastra? Sastra anak adalah, ya, sastra yang berisi bentuk imajinasi dari seseorang. Apa? Iya, bentuk imajinasi dari seseorang yang menghasilkan pengalaman atau pemahaman dari. Bener atau enggak? Iya. Salah. Sastra adalah bentuk imajinasi dari seseorang yang diperoleh dari pengalaman atau pemahaman dari seorang penulis. Selanjutnya apa lagi? Iya, manfaat sastra. Apa aja manfaat sastra? Iya, memberikan kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberikan pengalaman baru yang ada di sekolah, mengembangkan wawasan, terus apa lagi? Menyajikan dan memperkenalkan anak terhadap pengalaman, terus meneruskan warisan sastra, terus mengembangkan bahasa, terus mengembangkan kognitif anak. Selanjutnya, iya, mengembangkan sosial. Nah, bagaimana karakteristik anak tadi? Dilihat dari apanya? Iya, dilihat dari bentuk penyajiannya. Terus bahasa yang digunakan. Terus penuturan. Cara penuturannya bagaimana? Bener nggak? Iya, terus apa? Toko, alurnya, plotnya, temanya. Bener? Jenis-jenisnya apa aja tadi? Iya, cerita bergambar, tanpa gambar, cerita bergambar, terus buku bergambar tanpa kata, terus apa lagi? Cerita rakyat, fabel, dongeng, mitos, sejarah, biografi, itu termasuk semua ke dalam karya sastra anak. Paham semuanya sampai di sini? Iya, sekarang sebelum pulang ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang anak ibu.